tempat bernama Pantai Air Manis, Kota Padang, Sumatera Barat. Hiduplah seorang janda tua bersama dengan seorang anak lelakinya. Janda tersebut bernama Manda Rubaya dan anak lelakinya yang bernama Malin Kundang. Malin telah lama menjalani kehidupannya sebagai anak yatim sejak dia masih kecil. Mande bersama dengan Malin telah lama menjalani hidup serba kekurangan dengan berbagai hingga suatu ketika terterbit keinginan di dalam hati Malin untuk merubah nasib dirinya dan ibunya agar dapat memiliki kehidupan yang lebih baik. Waktu berlalu dan kini Malin telah beranjak dewasa. Keinginan untuk keluar dari jerajat kemiskinan semakin kuat di dalam hati Malin. Hingga suatu ketika sebuah berita datang dari sahabat Malin yang bernama Rasid. Ia mengabarkan kepada Malin bahwa akan datang kapal besar yang akan berlabuh di Pantai Air Manis. Capek menjadi miskin. Assalamualaikum, Malin. Waalaikumsalam, Siti. Mari duduk. Apa kabarmu, kawan? Alhamdulillah, aku sehat walafiat. Bagaimana denganmu? Aku sehat seperti yang bisa kau lihat. Apa gerangan kamu datang ke sini? Ada kabar baik yang kau bawa? Tentu saja, aku membawa kabar gembira untukmu. Kabar gembira apakah itu? Tadi aku melihat kapal besar bersandar di pelabuhan Air Manis. Aku pikir kita bisa menumpang untuk pergi ke negeri seberang. Maksudmu kita akan pergi merantau? Tentu saja, bukankah kau ingin menjadi orang kaya dan ingin membahagiakan ibumu? Aku ingin, sangat ingin pergi. Tetapi bagaimana dengan ibuku? Baiklah, bicaralah terlebih dahulu kepada ibumu. Baiklah, terima kasih kawan. Baiklah kalau begitu, aku pamit dulu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Malin pun bergegas pergi untuk menemui ibunya yang sedang bersantai di tepi sungai. Setibanya di sungai, ada apa, Malin? Ibu, bolehkah Malin pergi ke negeri seberang? Malin sangat ingin mengubah nasib kita. Kenapa tiba-tiba sekali, Nak? Bagaimana dengan ibumu ini? Oleh sebab itu, Bu, Malin meminta restu Ibu untuk pergi ke negeri seberang. Apa kau sudah memikirkan matang-matang? Insya Allah, Bu, besok Malin dan Siti akan pergi merantau ke sana. Baiklah, Nak, jika itu keputusanmu, pergilah, Nak, jauh bakal ibumu yang sudah tua ini. Tidak akan melupakan Ibu, Malin janji, Bu. Baiklah, Nak, jika itu keputusanmu, pergilah, Nak, dan kejarlah cita-citamu itu. Terima kasih, Bu. Keesokan harinya, Malin Kundang dan Siti bertolak menuju negeri seberang dengan menumpang kapal besar bermuatan barang dagangan. Ibu Malin hanya bisa pasrah merelakan kepergian putranya tersebut. Perjalanan Malin dan Siti pun berakhir, mereka sampai di tempat tujuan perantauan mereka. Setibanya mereka di tanah rantau, mereka beristirahat sejenak di sebuah warung makan. Jadi sekarang bagaimana, Siti? Hendak kerja apa kita di sini? Aku juga belum tahu, kita harus terus berikhtiar. Tanpa mereka sadari, percakapan dua sahabat itu didengar oleh salah satu seorang pengunjung warung lainnya yang tak lain adalah seorang saudagar kaya raya. Hai anak muda, apakah kalian sedang mencari pekerjaan? Kebetulan sekali, saya sedang membutuhkan 2 orang pekerja. Apakah kalian bersedia? Sungguhkah Nyonya? Apakah kita langsung bisa bekerja dengan Nyonya? Oh, alangkah senangnya hati saya. Jika memang Nyonya sudi menerima kami berdua, perkenalkan, nama saya Malin. Dan ini sahabat saya, Siti. Baiklah
Malin, Siti, kalian berdua ikut aku. Baiklah, Nyonya. Akhirnya Malin dan Siti ikut serta bersama dengan saudagar kaya tersebut. Mereka tinggal di salah satu bilik di kediaman saudagar. Silakan duduk, terima kasih. Keesokan harinya mereka berdua mulai bekerja. Waktu berlalu, Malin dan Siti telah lama bekerja dengan saudagar. Tanpa mereka sadari, saudagar telah lama memperhatikan segala gerak-gerik serta aktivitas mereka. Sehingga saudagar menyadari satu hal bahwa Malin lebih cekatan, ulet, rajin, dan cerdas dalam bekerja jika dibandingkan dengan Siti. Karena beberapa alasan dan pertimbangan, akhirnya saudagar tak lagi memperkerjakan Siti. Akhirnya Siti pun pulang ke kampung halamannya. Jadi, kalau panggilin Siti. Siti, ya dipanggil sama bunda. Baiklah. Ada apa kamu memanggil saya? Kamu lagi. Kenapa Nyonya? Karena kamu tidak segiat lagi. Baiklah kalau begitu, saya akan pulang ke kampung halaman saya. Iya, sekali lagi maaf ya. Iya, gak apa-apa Nyonya. Kalau begitu saya pamit ya Nyonya. Jadi ya. Ya, terima kasih. Terpaksa aku harus pulang. Suatu ketika datanglah putri saudagar ke tempat Malin bekerja. Ia bermaksud untuk meninjau bisnis milik ibundanya yang suatu saat nanti akan menjadi miliknya. Setelah beberapa hari melakukan peninjauan terhadap bisnis perdagangan ibunya, putri tersebut pun diam-diam memerhatikan salah satu karyawan ayahnya yang memiliki etos kerja yang berbeda dengan yang lainnya. Lama-kelamaan pun ia mulai tertarik kepada karyawan tersebut yang tak lain adalah Malin Kundang. Bunda, Ya, siapakah gerangan karyawan itu? Nampaknya ia memiliki etos kerja yang lebih baik daripada karyawan-karyawan lainnya. oh, anak muda itu bernama Malin Kundang. Memangnya ada apa? Tidak apa-apa Bunda, sudah kayak begitu, diterima ke kabar dulu. Iya, silakan. Beberapa bulan setelah hari pernikahan mereka, sang putri pun meminta suaminya untuk pergi bertamasya. Akhirnya mereka berdua pergi ke suatu tempat bernama Pantai Air Manis yang tak lain adalah kampung halaman Malin. Setibanya di Pantai Air Manis, ia melihat sosok lelaki yang tak asing baginya. Lelaki itu tak lain adalah Rashid, sahabat lamanya. Bunda, Malin sama Putri mau pergi ya? Iya, nah, hati-hati di jalan ya. Ya Bunda. Hati-hati di jalan ya. Ya Bunda.
Siti, kau kayak itu? Iya, benar, ini aku. Malin, kau sudah sukses ya sekarang. Ya, sukses kau sendiri lah. Aku kurang menikmati jadi payahku ini. Kau lihat nih cantikmu ini? Ya, dia adalah putri saudara yang sini menjadi putri. Putri kan? Ya, benar sekali. Aku sangat kagum padamu. Sudah ya, aku mau jalan-jalan bersama putri yang cantik ini. Ya, bersenang-senanglah kawan. Ma! Ma! Ada apa Siti? Kemarin anakku telah kembali, Ma. Dia berada di tepi pantai, Ma. Tunggu, mana? Mana? Mana mungkin saya berbohong kepada Ma? Ayo, Ma. Cepat, Ma. Siti, sekarang akan ada pelabuhan kita. Mande dan Rashid bergegas menuju tepian pantai. Berharap Malin masih berada di sana dan belum beranjak kemana-mana. Rupanya benar, Malin bersama istrinya masih berada di tepian pantai air manis. Ia terlihat Edang beristirahat sejenak sambil menikmati indahnya deburan ombak tepi pantai. Malin, coba itu nak. Siapakah orang itu? Anda ini maunya. Tahu lah, mungkin cuma pengemis yang mengaku mengenal diriku. Alhamdulillah kau terlihat sangat sehat. Mengapa kapan kamu sendiri? Kenapa tidak mengabari ibumu ini? Apakah wanita tua itu adalah ibu? Melihat ibunya yang datang dari kejauhan, beralih menghampirinya dengan pakaian compang cantik. Malin pun merasa sangat malu terlebih terhadap istrinya. Hei perempuan tua, siapakah kau ini? Aku tak pernah mempunyai ibu seburuk kau. Berhentilah berpura-pura menjadi ibuku. Ini ibumu nak, sudah kupakar engkau. Ibu yang mengandung, menyusui dan melahirkan engkau nak. Pengemis, kau bukan ibuku. Mendengar kata-kata Malin, Mande pun menangis menahan kesedihan yang luar biasa. Ia pun pergi meninggalkan Malin dan istrinya. Mande tersungkur ke tanah sambil mengadah tangan ke atas. Ya Tuhan, apa yang terjadi dengan anakku? Jika dia bukan anakku, maafkanlah dia. Jika dia anak kandungku, hukumlah dia. Hukumlah dia! Tiba-tiba terdengar gemuruh di tengah lautan. Di sebuah kapal yang dinaiki oleh Malin dan istrinya. Kilat menyambar-nyambar, badai semakin kuat, dan kapal besar pun terguling. Seketika kilat dengan kekuatan sambaran yang luar biasa menyambar tubuh Malin. Tiba-tiba ia berubah menjadi batu. Ia berteriak sekencang-kencangnya sebelum akhirnya ia menjadi sebuah batu yang tersungkur seperti bersujud. Ibu, maafkan aku ibu. Maafkan aku telah durhaka kepadamu. Adiknya Rius, Laki itu atuh. itu kan kau. Iya langsing bu. Turabi nyeri. Bu, masalah ngap. Turun sabar kilo bungke. Capek di mana? Ayo ya. Hei perempuan tua. Nyala pengemis, kau bukan ibuku. Adik gue tinad. Ya lah. Ma